5 metode pengembangan sistem informasi beserta kelebihan dan kekurangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zain Afif, NIM 242933032. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa metode pengembangan sistem beserta pengertian, kelebihan, kekurangan, dan contoh penerapannya. Nah, metode pengembangan sistem informasi itu sangat penting, teman-teman, dalam proses pembuatan aplikasi atau sistem pengerjaan. Jadi lebih terarah, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan menggunakan metode yang tepat, sebuah sistem itu dapat dikembangkan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya metode waterfall. Nah, waterfall itu apa? Nah, waterfall itu merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan secara berurutan atau bertahap. Jadi tahapan dalam metode ini biasanya dimulai dari analisis kebutuhan desain sistem, proses coding, dan pengujian atau testing, hingga maintenance atau pemeliharaan sistem. Nah, di mana setiap tahap itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Karena metode waterfall itu juga disebut dengan metode linear atau berurutan. Nah, kelebihan metode ini adalah proses pengerjaannya lebih struktur dan mudah dipahami. Namun pada kekurangannya itu sulit melakukan perubahan jika proses berjalan. Jika terjadi kesalahan pada tahap awal, maka proses berikutnya juga akan berdampak. Nah, contoh penggunaan metode waterfall misalnya dalam pembuatan sistem penggajian sekolah atau aplikasi perpustakaan yang kebutuhannya sudah jelas sejak awal. Nah, yang kedua itu ada prototype. Prototype adalah metode pengembangan sistem yang membuat contoh awal atau gambaran sistem terlebih dahulu sebelum sistem asli dikembangkan secara penuh. Nah, tujuan metode ini adalah agar pengguna dapat melihat bentuk awal sistem yang memberikan masukan sebelum proses pengembangan dilanjutkan. Jadi, kelebihan metode prototype ini adalah memudahkan komunikasi antar developer dan pengguna. Jadi, pengguna juga bisa memberikan saran lebih awal sehingga kesalahan kebutuhan sistem dapat dikurangi. Namun kekurangan itu pengguna juga sering menganggap bahwa prototipe itu sudah menjadi produk akhir. Padahal sebenarnya kalau masih berupa contoh awal, proses revisi yang terlalu sering juga bisa membuat waktu pengerjaan menjadi lebih lama. Nah, contoh penerapan metode prototipe yaitu membuat aplikasi toko atau aplikasi mobile yang ya sudah sering kita lihat lah. Dan juga membutuhkan tampilan antar muka yang menarik dan interaktif. Nah, selanjutnya ada yang namanya metode RAD atau Rapid Application Development. RAD itu merupakan metode pengembangan sistem yang menekankan kecepatan pengerjaan aplikasi dengan menggunakan komponen yang dapat digunakan kembali atau reusable komponen. Metode ini cocok digunakan ketika aplikasi harus selesai dalam waktu singkat. Nah, kelebihan metode RAD ini yaitu proses pengembangan lebih cepat, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Adapun selain itu, pengguna juga dapat terlibat langsung dalam proses pengembangan sistem tersebut. Namun, kalau misal kita lihat dari kekurangannya, itu yaitu membutuhkan tim yang berpengalaman dan kurang cocok untuk menggunakan sistem yang sangat besar dan kompleks.
Nah, selanjutnya ada yang namanya metode Agile. Agile adalah metode pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dan fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. Nah, dalam metode Agile ini, proses pengembangan dibagi menjadi beberapa bagian yang kecil yang disebut sprint atau iterasi, di mana setiap sprint menghasilkan fitur yang dapat langsung diuji dan dievaluasi oleh pengguna. Nah, untuk kelebihan metode Agile ini yaitu mudah beradaptasi sih terhadap perubahan dan hasil pengerjaan dapat dilihat secara berkala, di mana komunikasi antar tim dan pengembangan pengguna juga lebih aktif sehingga kebutuhan sistem dapat dipahami dengan baik. Namun kekurangannya itu membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang intens. Selain itu, estimasi waktu pengerjaan terkadang sulit diprediksi. Yang terakhir itu ada metode spiral, merupakan metode pengembangan sistem yang menggabungkan konsep iterasi dan analisis resiko pada setiap tahap pengembangan. Dalam metode ini, proses pengembangan dilakukan secara berulang membentuk spiral hingga sistem benar-benar selesai dan sesuai kebutuhan. Kelebihan metode spiral ini yaitu sangat cocok untuk proyek besar dan kompleks karena resiko dapat dianalisis lebih. Metode ini juga fleksibel terhadap perubahan kebutuhan sistem, namun kekurangannya adalah biaya pengembangan cukup tinggi dan proses pengerjaan rumit dibandingkan metode lainnya. Nah, contoh penggunaan metode spiral yaitu pada pengembangan sistem perbankan, seperti sistem keamanan data atau aplikasi pemerintahan berskala besar. Nah, penjelasan dari saya itu dia dapat disimpulkan bahwa setiap metode pengembangan sistem informasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dalam pemilihan metode yang tepat itu harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek, ukuran sistem, serta sumber daya yang tersedia. Metode waterfall juga cocok untuk kebutuhan yang jelas, tetap prototipe juga untuk sistem yang membutuhkan masukan pengguna. Nah, untuk RAD juga cocok untuk pengembangan cepat. Agile cocok untuk proyek yang fleksibel dan terus berkembang, sedangkan spiral cocok untuk proyek besar dengan resiko tinggi. Itu dia penjelasan ini terkait tentang metode pengembangan sistem informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.